Halo pemirsa, pada video kali ini saya masih melanjutkan dengan video sebelumnya, yaitu tentang pembuatan menu. Ya, kalau kemarin kita menggunakan sistem grouping untuk membuat menu submenu, pada kesempatan kali ini saya mau membuat pilihan yang lain. Kalau kemarin itu kita hanya dalam pilihan tag, UX untuk tag atau table ataupun card. Tapi kali ini kita bisa memilih pilihan galeri. Kita bisa memilih pilihan galeri. Sebelumnya tentu kita harus tambahin image dulu. Kita tambahi gambar agar nanti terlihat tombol-tombolnya. Misalnya kita kasih satu kolom lagi, foto atau icon lah. Lalu kita generate seperti biasa. Sudah dalam bentuk image. Saya mau men-setting ini sebelumnya. Jadi ini saya displaynya beri akses. Tolak akses. Ini tambahan aja yang kemarin agar terlihat saja di tabelnya. Jadi di tabel nanti akan kelihatan. Kalau kemarin kan tidak terlihat. Kemarin kita punya itu sudah kita sembunyikan ternyata. Oh, data lalu user di sini ya. Biasanya saya membuat satu tampilan lagi untuk mengedit ya, jadi agar bisa langsung mengedit. Seperti ini kan dia tidak akan ada tampilannya. Kita harapkan nanti ada tampilannya. Kita aktifin quick edit. Sini sudah ada. Jadi sini admin, ini user. Jadi mana yang ditolak, mana yang diberi akses. Oh, ini tadi kita salah ya. Jadi namanya salah, terbalik.
kebalik ini, harusnya sini yang beri akses, sini tolak akses. Nilainya tetap yang disimpan di spreadsheet tetap true and false, tapi di datanya terlihatnya adalah sesuai yang kita inginkan. Oke. Karena terbiasa kita duluan beri akses dan tolak akses, jadinya penulisannya tadi salah. Oke, kita akan memasang icon-iconnya agar kelihatan. Saya pakai icon-icon yang sudah ada. Coba kita pakai quick edit, apakah bisa untuk iconnya. Iconnya untuk di quick edit tidak bisa. Kita harus mengedit satu persatu. Oke, saya akan skip. Kita biar lebih cepatnya, memang kita ini kasih katakanlah menu edit menu, jadi memang gunanya untuk mengedit, dan kita default ke edit saja. Kita defaultkan ke edit. Karena kita default ke edit, begitu kita klik ini maka akan menuju ke editor. Lalu kita akan menuju ke icon-icon yang kita inginkan. Misal kita acak aja ya. Karena kita default, maka terus kita setting lagi biar lebih enak lagi ngeditnya. Begitu kita selesai edit, dia akan kembali ke halaman depan. Menu form, lalu kita ke edit menu, lalu kita auto save atau reopen. Ini untuk mempermudah form kita. Jadi ada auto save dan auto reopen. Jadi begitu kita save yang isian terakhir, dia akan otomatis nge-save dan akan terbuka. Kita balik, kita isi icon yang kedua. Saya urutin saja. Oke, terus semuanya kita isi iconnya agar nanti mudah. Setelah kita sudah mengisi semua icon-iconnya, lalu kita buat UX-nya.
kita buat UX-nya, kita buat di UX. Kita copy saja ya. Jadi kita akan buat menu dalam bentuk galeri. Tetap kita masih menggunakan behavior yang sama, ke UX yang kemarin kita buat, tapi kita sudah punya menu dalam bentuk galeri. Kita save, tunggu, masih ada 15 inputan tadi, inputan dari icon-iconnya. Jadi kita tunggu sampai icon-iconnya terbentuk. Kita ada di sini. Kita harus login dulu seperti kemarin karena ini sudah menggunakan slice menu. Jadi kalau belum login, belum ada menu yang tertampil. Kita login. Kemarin login kita pakai user Nia 001. Nia 001. Nah, sudah dalam bentuk UX, tetapi ini kan masih satu, belum terkelompokkan. Jadi harusnya kan kita inginkan nanti kita klik, pertama kita pilih grupnya, lalu kemudian menunya apa, baru nanti tertampil UX-nya. Jadi ada 1 klik, 2 klik, 3 klik baru bisa mengakses menunya. Seperti itu. Jadi ini icon-iconnya masih ada yang tadi sempat kita refresh, jadi dia nggak masuk. Nah, nggak apa-apa, kita beberapa ini kosong menunya yang memang bisa diakses. Oke, kita akan membuat cara slice, cara yang pertama. Kita yang pertama kali membuat slice masing-masing grup. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, ada 4 grup, kemudian ada 15 menu. Cukup banyak karena kita memang UX-nya banyak. Ini G1 data group. Nah, ini sebenarnya kita kemarin sudah buat nih. Jika grupnya grup 1, dia masuk oh ini data, bukan, tapi kita mau buat grup tapi dari menu. Kita juga perlu membuatnya. Katakanlah kita namain MG1 untuk grup 1 ya, tapi dari menu. Syaratnya adalah jika grup ini isinya G1. Jika kolom, kita cari kolomnya di sini, kolom grup sama dengan
MG1, atau kita buat ini langsung MG aja, nanti jadi langsung ketahuan ini MG berarti MG1 karena terlalu banyak kan data kita. Lalu kita tinggal copy saja. Kita punya 4 grup, kita buat 4 grup. Grup 3 kita ganti ini 3. Grup 2 kita ganti 2. Jika harus lupa melihat kolom, bisa ini adalah nama kolomnya. Berarti MG2. Ini MG3, ini MG4. Kita sudah punya slice group. Lalu kita masih harus membuat UX masing-masing G tadi. Langsung kita buat, kita taruh di ref ya, biar mudah, tidak terlalu crowded di sininya. Ya, MG berarti ini adalah grup 1, grup 1 MG, kita pilih galeri, kita pilih semisal ini, lalu kita settingnya tetap Go UX. Oke, lalu kita tinggal copy aja, lalu kita ganti ini grup 2, kemudian ini MG2. Untuk ini masih sama. Lalu kita copy lagi jadi grup yang ketiga. MG3. Copy lagi, kita jadi grup keempat. Nama-nama grup ini harus kita masukkan ke UX agar bisa terpanggil. Jadi kita tambahi grup 1. Ini grup 1. Semisal kita tak namain ini home, atau kita buat kategori tersendiri di sini, satu lagi.
kita lalu save dulu ya. Kita masih kosong galerinya. Lalu semisal kita ini sebagai admin itu true, ini kasih true 1. Coba kita login. Oh, karena ini UX-nya kita masih UX ini, kita belum slice lagi. Seharusnya kita slice lagi. Yang menu utama ini kita buat menunya ini dia kita tambah syaratnya. Jadi syaratnya group harus sama dengan home. Kita login lagi. Nah, maka kita sudah punya UX yang isinya grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, ketika kita klik isinya langsung ke UX-nya. Pengennya kita begitu kita klik itu menuju ke menu-menu dulu, nanti baru ke UX ini. Nah, yang kedua masuk ke yang kedua. Yang keempat ini paling banyak menunya. Oke, kita berarti coba membuat beberapa menu ya, tidak semuanya atau semuanya saya buat. Saya kasih contoh di awal ya. Jadi kita buat masing-masing menu ini nanti kita taruh di sini dan nanti masuknya ke sini juga. Atau kita ringkas saja agar tidak terlalu banyak. Jadi di menu ini kita buat masing-masing ada, kalau ini 15 kebanyakan,
Mungkin G1 ini isinya sementara kita biarin dulu ya. Kita bikin menu slice untuk menunya, jadi akan menuju ke icon-icon yang lain. Berarti kolom menu sama dengan M1. Itu kalau menu 1. Jadi kita namainnya saja ini M menu. Itu aja ya. Oke, tinggal kita buat sebanyak slash menu yang kita punya. M2 kita ganti 2, kita copy lagi, 3 kita ganti 3, 4 kita ganti 4. Kita buat untuk G1 saja. Nanti selanjutnya bisa dikembangkan atau sedikit kita kasih di G menu. Ini menu 3, menu 2, menu 1, menu 4. Kita buat menu 5. Oke. Sama, kita harus menaruh menu, nama-nama menu itu tadi di sini, tapi kita belum bikin UX-nya ya. Yang dibikin nanti UX-nya. Setelah menu 1 tadi kita bikin sampai 5. Kita bikin menu 5. Nah, menu-menu ini kita namain dia sebagai submenu, menu 1, menu 2, menu 3. Kita buat UX-nya. Menu 1 kita taruh di ref, kita galeri, lalu ininya tetap ini, kemudian tetap ke UX. Kita copy, ini kita ganti jadi menu 2. Terus kita copy, ini menu 3. Kita ini menu 4.
terakhir menu 5. Masih banyak menu ya, karena kita punya 15 menu tadi, tapi ini kita coba buat 5 saja. Login. Ternyata kita masih belum bisa. Seharusnya isi dari menu G1 grup 1 tentunya bukan langsung ke UX, tetapi ke menu-menu terlebih dahulu. Oleh karenanya kita harus men-setting ini untuk home masuknya ke sini, sedangkan untuk grup 1 ini isinya adalah menu ke-1, ke-2, ke-3, dan 4. Jadi misal di sini kita buat slice-nya itu slice untuk menu 1 sampai menu 4 itu kita tidak cukup hanya grup berdasarkan grup 1 saja. Berarti ini harus kita kasih N. Lalu jika kita tambahi, dia harus menunya sama dengan berarti ini menu ketika kita klik menu 1 itu isinya adalah menu 1, 2, 3, dan 4. Oleh karenanya kita buat grup. Jadi menu ini akan menuju ke menu yang di sini. Lalu yang menu 5 adalah masuk ke grup 2. Nah, seperti ini. Lalu di slice-nya berarti kalau dia masuk grup 1, maka di menu kolom menu ini, kolom menu, dia harus berisi grup 1. Jadi kita modifikasi, jadi di kolom pada UX group, pada UX group 1 itu kita harus isi dengan kolom menunya sama dengan grup 1. Ini berlaku juga untuk grup 2 sampai grup 4. Grup 2 juga kita ganti. Ini masuknya bila dia menu grup 2 ya harus isinya adalah submenu grup 2 itu.
Begitu seterusnya sampai tingkatan yang diinginkan. Grup 4 terakhir. Grup 4. Coba kita masuk login. Sebaiknya untuk pengaturan akses ini belakangan setelah kita berhasil membuat menu-menu ini selesai. Karena apa? Karena akan menyulitkan, kita harus bolak-balik login ya. Jadi penguncian slash untuk menu akses terhadap admin atau user atau level itu dilakukan terakhir, paling belakang. Karena ya saat kita ngedit kita akan banyak berkali-kali masuk. Grup 1 akan menuju ke menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Nah, setiap menu akan menuju ke UX. Grup 2 hanya ada baru satu menu tadi, baru kita buat. Untuk yang grup 2 hanya ada satu. Kemudian untuk grup selanjutnya tentu belum kita buat, belum ada tampilannya. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat menu submenu. Jadi kalau semisalnya ini mau dibuat aksesnya, Anda bisa mengaturnya di sini. Jika sama sekali tidak bisa melihat, ya tidak usah ditampilkan saja. Misalnya ini grup 1 untuk user tidak ditampilkan. Coba kita lihat, ini kan sebagai admin kita login. Coba kita login sebagai user. Oh, ternyata masih muncul. Karena apa? Karena di sini belum kita atur. Kita hanya men-slash berdasarkan pokoknya yang masuk menu grup 1 ya dia akan tampil. Nah, di sini ada menunya, menu 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing menu ini kita harus bisa memberikan ikonnya juga, posisinya sama. Jadi kita kasih icon dari mulai grup ya. Dari mulai grup kita kasih action. Grup 1 misal kita
satu, dua, terus tiga, dua belum, kita ulangi, tiga, lalu empat. Tiga kita ulangi, belum tersimpan. Kita punya menu 1, 2, dan 3. Lalu grupnya kita kasih icon juga. Menu 4, lalu yang kelima. Bagaimana tampilannya kita lihat. Nah, menu 1 akan tertampil sesuai dengan ke menu 1. Menu 2 hanya 1. Kita klik akan menuju ke menu yang lain. Kita kemarin buatnya itu UX-nya hanya UX 1 sampai 3. Jadi masuk grup 1, menunya menu 1, UX 1. Nah, sudah ada datanya. Jadi seperti itu kira-kira. Untuk akses lebih lanjutnya mungkin akan kita sambung di video saya selanjutnya. Terima kasih, tetap mengikuti channel saya. Subscribe untuk yang belum subscribe agar channel ini tetap berkembang dan bisa sharing tentang AppSheet